Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil analisis materi Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah kelas 7. Oke, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aziz Banu Rusdi, Isnaini Utami, Pani Amrina, dan saya Safna Tiara Zahira Natesanhim. Oke, langsung saja ke pendahuluan. Fungsi pendidikan agama Islam untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antar umat beragama, dan ditujukan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai ajaran yang sempurna dan fungsional, agama Islam harus diajarkan dan diamalkan dalam kehidupan nyata, sehingga akan menjamin terciptanya kehidupan yang damai dan tentram. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu dikemas menjadi beberapa mata pembelajaran yang secara linier akan dipelajari menuju jenjangnya. Pengemasan ajaran Islam dalam bentuk mata pembelajaran di lingkungan madrasah dikelompokkan sebagai berikut. Diajarkan mulai jenjang madrasah ibtidaiyah, setelah itu madrasah sanawiyah, dan selanjutnya madrasah aliyah. Peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu sosial juga. Agar dapat mengajarkan materi Quran Hadis dengan baik, maka guru dituntut untuk mampu menganalisis materi yang dalam buku tersebut. Hasil analisis berupa kelebihan-kelebihan buku akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai efektivitas pembelajaran. Adapun kekurangannya dapat dieliminir dengan cara memperkaya materi Quran Hadis dari sumber-sumber lain. Dalam makalah ini akan diuraikan analisis terhadap materi buku Quran Hadis untuk Madrasah Sanawiyah kelas 7. Kita bacakan profil bukunya. Jadi judul buku ini yaitu Buku Guru Al-Quran Hadis. Penulis DRS Haji Moh Abdul Hafid, DRA Haji Zilzuna, dan yang ketiga Munifatunus SAG. Materinya Quran Hadis MTS kelas 7, dan tampilan fisiknya terdapat banyak potongan-potongan ayat Al-Quran dan juga hadis di dalam buku ini, ditulis dengan jelas dan disertai dengan arti. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai analisis capaian kompetensi. Kita mulai dari bab 1 yaitu mengenai Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Yang pertama, peserta didik dituntut untuk meyakini Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Itu masuk dalam ranah kognitif. Yang kedua, peserta didik diharapkan memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis dalam kehidupannya. Masuknya dalam ranah psikomotor. Yang ketiga, peserta didik harus mampu memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Ini ranah kognitif. Bab kedua, kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, peserta didik menghayati keesaan Allah sesuai isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Masuk dalam ranah kognitif.
Yang kedua, peserta didik terbiasa dan berdoa sebagai penerapan isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Masuknya dalam ranah psikomotor. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas tentang keesaan Allah. Masuk dalam ranah kognitif. Dan yang keempat, peserta didik membaca Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dengan fasih dan tartil. Masuk dalam kognitif, ranah kognitif. Oke, yang kelima, peserta didik menghafal Quran Surah Al-Fatihah, An-Nas, Falaq, Al-Ikhlas secara fasih dan tartil. Masuk dalam ranah kognitif. Oke, bab ketiga, ku perteguh imanku dengan ibadah. Yang pertama, peserta didik dapat meyakini isi kandungan hadis tentang iman dan hadis tentang ciri ibadah yang diterima. Masuk dalam ranah kognitif. Yang kedua, peserta didik dapat terbiasa beribadah sebagai penerapan isi kandungan hadis tentang ibadah yang diterima Allah. Masuk dalam ranah psikomotor. Yang ketiga, peserta didik dapat menulis hadis tentang iman yang diterima Allah dan menulis hadis tentang ibadah yang diterima Allah. Masuk dalam ranah kognitif. Yang keempat, peserta didik dapat menerjemahkan makna hadis tentang iman yang diterima Allah. Masuk dalam ranah kognitif. Oke, bab keempat, sikap toleransi mewujudkan kedamaian. Yang pertama, peserta didik mampu meyakini pentingnya sikap tasamuh. Masuk dalam ranah kognitif. Yang kedua, peserta didik dituntut untuk memiliki sikap tasamuh sesuai isi kandungan Surah Al-Kafirun, Surat Al-Bayyinah, dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ini masuk dalam ranah psikomotor. Yang ketiga, peserta didik diharapkan memahami isi kandungan Surat Al-Kafirun, Surat Al-Bayyinah tentang toleransi dan membangun kehidupan umat beragama, dan hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban, Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, seperti yang tertulis. Ya, ini masuknya dalam ranah kognitif ya. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menerjemahkan hadis tentang sikap tasamuh. Masuk dalam ranah kognitif. Dan yang kelima, peserta didik diharapkan mampu menghafal hadis tentang sikap tasamuh, hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban, Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan ini masuk ranah kognitif. Oke, bab kelima, yaitu istiqomahku kunci keberhasilanku. Yang pertama, peserta didik menunjukkan bahwa telah meyakini pentingnya sikap optimis dan istiqomah dalam berdakwah. Masuk dalam ranah kognitif kompresionan atau pemahaman. Comparison. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan dan memiliki sikap optimis dan istiqomah dalam berdakwah sesuai isi kandungan Quran Surah Al-Lahab, An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari. Masuk dalam ranah psikomotor. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami isi kandungan surat Al-Lahab, Quran Surah An-Nasr tentang problematika dakwah. Masuk dalam ranah kognitif. Oke, masuk bab ke-6, yaitu kunikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid. Peserta didik dapat memahami dan menerapkan hukum bacaan qalqalah dalam Quran Surah Al-Bayyinah, Al-Kafirun, dan Al-Quran surat-surat pendek pilihan. Oke, yang kedua kita akan
menganalisis materinya. Jadi, sebuah mata pelajaran yang akan diampuh tentu memiliki target materi yang nantinya ingin dicapai, terutama pada kurikulum saat ini, kecenderungan pemanfaatan teknologi semakin masif. Hal tersebut membuat tidak terbendungnya sebuah informasi yang ada sehingga semakin luas dan semakin banyak yang memang seharusnya dapat diterima oleh peserta didik. Oleh karenanya, perlu adanya analisis terhadap materi yang akan disampaikan. Di sisi lain, guru akan dapat buku pegangan dan perlu dianalisis juga apakah buku pegangan yang dimiliki sudah memenuhi standar materi yang akan disampaikan. Jika belum, guru dapat membuat materi tambahan. Jadi ada 2 materi inti dan materi tambahan. Oke, kita masuk analisis materi. Bab pertama. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Yang pertama, kasus yang diberikan di buku ini sudah sangat sesuai dengan judul bab yang disajikan, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku, serta ditambah dengan sesi diskusi bersama teman sekelas peserta didik, membuat pemahaman materi menjadi lebih dalam sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, di buku guru telah tersedia suplemen materi yang cukup bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan bagi guru. Bab kedua, kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dalam menerjemahkan ayat di buku pegangan guru, sebaiknya terjemahan dilakukan per kata, bukan lebih dari 1 kata, sehingga siswa dapat menambah wawasan mengenai makna bahasa Arab. Yang kedua, gambar yang sudah disusun di buku guru sudah sangat sesuai dengan judul bab dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Terlebih lagi, buku ini pasti membuat sesi diskusi untuk melatih nalar peserta didik. Oke, bab ketiga, kuperteguh imanku dengan ibadah. Yang pertama, untuk isi materi sudah cukup baik, dilengkapi dengan contoh kasus mengenai keesaan Allah yang nantinya para peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya atau mengajukan pertanyaan. Yang kedua, di dalam buku ini juga sudah dilengkapi dengan hadis yang berkaitan dengan materi. Oke, bab keempat, sikap toleransi mewujudkan kedamaian. Yang pertama, untuk gambar yang disajikan sudah sangat relevan dengan judul bab dan penjelasan dari maksud gambar yang tersaji sangat dipahami. Yang kedua, untuk bagian ungkapan rasa keingintahuanmu, pertanyaan yang disajikan cukup untuk mengembangkan daya pikir siswa sehingga para siswa nantinya lebih mudah memahami penjelasan yang ada pada bab 4. Yang ketiga, 2 hadis yang tertera di buku pegangan guru dilengkapi dengan sanad, matan, dan perawi. Bab kelima, yaitu tentang istiqomah kunci keberhasilanku. Yang pertama, materi sudah cukup baik, namun perlulah contoh mengenai sikap istiqomah dalam keseharian. Dan yang kedua, tidak terdapat ayat Quran surah Al-Lahab dan An-Nasr. Dan yang ketiga, tidak terdapat hadis. Bab ke-6, kunikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid. Yang pertama, materi yang disampaikan sudah menjelaskan hukum bacaan qalqalah disertai contoh ayat. Dan yang kedua, terdapat ayat Al-Quran beserta huruf qalqalah untuk memahami sebagian sifat huruf hijaiyah. Dan yang ketiga, tidak terdapat hadis.
Oke, masuk pembahasan yang ketiga ya, yaitu mengenai kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Oke, isi kompetensi inti dan kompetensi dasar Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 7 sebagai ajaran yang sempurna dan fungsional. Agama Islam harus diajarkan dan diamalkan dalam kehidupan nyata, sehingga akan menjamin terciptanya kehidupan yang damai dan tentram. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan layanan pendidikan Islam sebagai panduan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di Madrasah Sanawiyah, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyiapkan model silabus pembelajaran PAI di madrasah dan menerbitkan buku pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadiran buku ini menjadi kebutuhan pokok dalam menerapkan kurikulum 2013 di Madrasah Sanawiyah. Buku pedoman guru dan buku pegangan siswa ini disusun dengan pendekatan saintifik yang terangkum dalam mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Analisis evaluasi belajar. Analisis evaluasi belajar dilihat dari ciri tes yang baik. Itu ada beberapa ciri menurut Sugiono 2019 dan Arif Kunto 2009 dalam Sugianto 2016, yaitu yang pertama, validitas atau kesesuaian. Yang dimaksud adalah bahwa suatu tes sesuai dengan apa yang mau diukur. Jika ingin mengukur pemahaman siswa, maka diberikan tes tertulis, baik berupa esai atau jika guru ingin mengukur kemampuan berbicara seorang siswa, maka diberikan tes lisan, bukan dengan tes tertulis. Sebagai contoh, di buku pegangan guru Al-Quran Hadis, kurikulum 2013, pada kelas 7 untuk MTS, jika guru ingin mengukur kemampuan siswa dalam hal kognitif, dua kasus yang telah disajikan sudah sangat mendukung untuk meningkatkan pemahaman siswa. Namun, di buku pegangan guru kelas 7, MTS, sangat banyak tes yang disajikan sebelum mengerjakan soal-soal pilihan ganda dan esai yang pasti disajikan di akhir bab, seperti ungkapkan rasa keingintahuanmu, menambah wawasan, penalaran, dan berlatihlah. Ciri tes yang baik yang kedua yaitu reliabilitas atau reliable ya. Reliable atau konsisten yang dimaksud ialah dilihat dari hasil tes. Jika tes diberikan kepada beberapa kali kepada siswa yang sama hasil tes tersebut akan konsisten. Maksudnya jika tes itu naik maka semua tes itu naik juga. Begitu sebaliknya. Selanjutnya yang ketiga, objektivitas, mengacu pada konsistensi pada sistem penyekoran. Yang keempat, praktikabilitas, lebih mengacu kepada kemudahan dalam pelaksanaan, pemeriksaan, dan petunjuk yang jelas. Selanjutnya ekonomis, menunjukkan bahwa tes tidak perlu memerlukan biaya yang mahal, sehingga para subjek lebih mudah mengakses sebuah tes. Kesimpulan yang pertama, secara keseluruhan hal ini sudah mencakup kurikulum 2013 yang baru. Kemudian yang kedua, di setiap pembelajaran siswa selalu mengerjakan soal latihan agar pendidik dapat mengasah materi yang sudah didapat. 3. Sebelum berjalannya proses melakukan pembelajaran, selalu memberi salam dan berdoa bersama hingga aktivitas-aktivitas pembukaan lainnya. Keempat, untuk menguasai kompetensi ini untuk salah satu model pembelajaran yang cocok diantaranya yaitu model direct instruction, model pengajaran langsung yang termasuk ke dalam rumpun perilaku
buku The Behavioral System Family of Model. Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung. Jadi hal ini berlaku untuk instruksi langsung, dikenal juga dengan active learning atau class teaching. Mengacu kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dengan mengajarkan, memberikan koreksi, dan memberikan penguatan secara langsung pula. Dan model ini juga dapat dipadukan dengan model artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi itu membuat atau mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik. Kemudian penilaian bersifat menyeluruh dan berkesinambungan atau berlanjut. Artinya penilaian ini dapat mencakup segala aspek dari kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Bentuk soal yang digunakan pun itu multiple choice dalam prinsip dan pendekatan penilaian. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nama satuan pendidikan Madrasah Sanawiyah, mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, kelas 7 SMP, materi pokok 1, pengertian dan fungsi Al-Quran Hadis, 2, cara memfungsikan Al-Quran Hadis, 3, cara mencintai Al-Quran Hadis, 4, ciri-ciri perilaku mencintai Al-Quran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kami mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran Hadis, bagaimana cara membedakan kedua fungsinya, dan cara memfungsikannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan, serta cara mencintainya dan juga mampu menjelaskan perilaku seseorang yang mencintai Al-Quran Hadis. 2. Terdapat langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian, berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 4. Guru mempersiapkan media, alat peraga, atau alat bantu untuk mengajar para siswa dalam situasi belajar dan mengajar. Kelima, untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok di antaranya model pembelajaran langsung. Jadi tidak berlaku untuk pembelajaran online. Alat dan bahan. Alat. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran. 2. Menjelaskan pengertian hadis. 3. Membedakan fungsi Al-Quran hadis. 4. Menjelaskan cara memfungsikan Al-Quran hadis. 5. Menjelaskan cara mencintai Al-Quran hadis. 6. Menjelaskan perilaku orang yang mencintai Al-Quran. Bahan yang diajar yaitu pengamatan kasus pertama, yang kedua ungkapan rasa keingintahuan, ketiga menambah wawasan, dan keempat penalaran dalam bentuk diskusi suatu kelompok. Selanjutnya, guru akan mengajak peserta didik mencermati 2 kasus di keluarga. Yang pertama, keluarga bahagia, yang kedua, keluarga berantakan. Selanjutnya, terdapat pertanyaan. Yang pertama, apa? Contohnya, apa penyebab keretakan keluarga? 2. Siapa? Siapa yang paling bertanggung jawab pada keretakan keluarga? 3. Mengapa? Mengapa seorang anak berani melakukan hal-hal yang membahayakan? 4. Bagaimana seorang bapak mampu mendekatkan hatinya kepada keluarga sepenuh hati. Kemudian selanjutnya, guru meminta peserta didik mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dirujuk untuk
Bukalah wawasanmu. Kemudian kelompok berdiskusi, guru membentuk kelompok yang terdiri 4-5 orang. Terdapat 3 kelompok. Guru membagikan lembar diskusi kepada tiap kelompok, kemudian akan ada sesi penilaian. Kemudian pengamatan sikap, diskusi akan mengembangkan pikiran-pikiran siswa dan terlatih dalam berpikir. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.